Halo pemirsa di rumah, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Di video saya kali ini saya mau sedikit berteori mengenai dasar bazi. Dasar bazi, feng shui nanti. Sekarang bazi dulu, dasar bazi. Kenapa bazi penting? Karena bazi itu di metafisik Tiongkok Cina ini adalah semacam diagnosa. Nah, kalau feng shui adalah bagaimana membooster, menjadi boosternya supaya kita maksimal. Jadi bazi ini seperti kalau dokter, kita sakit ke dokter dan kita didiagnosa sakit apa dan lain-lain. Kemudian kita akan dikasih resep oleh dokter. Nah, resep itu adalah feng shui. Oke, kita mulai dari bazi, dasar dari bazi. Dasar dari basi adalah bukan basi ya, bazi. Oke. Dasar dari bazi adalah 4 pilar kehidupan manusia. Apa aja itu pilarnya? Pilar tahun, pilar bulan, pilar tanggal, dan pilar jam kelahiran kita. Jadi 4 pilar itulah yang membentuk bazi atau chart bazi dari individu-individu manusia di sini, di dunia. Oke, di sini, di dunia. Oke. Nah, 4 pilar tersebut di atas adalah tiang langit dan di bawah adalah cabang bumi. Nah, saya mau bahas dulu cabang buminya dulu di video ini. Cabang bumi itu yang biasa kita tahu adalah sering disebut shio. Kita tahulah shio. Ya, banyak orang sudah mengenal shio apa, shio apa. Saya nih shio ini, kamu nih shio ini misalnya. Dan mereka hanya lihat dari tahun lahir. Padahal kita mempunyai 4 pilar. Nggak hanya tahun itu baru 25%, tambah bulan 25%, tanggal 25%, dan jam 25%, sehingga membentuk 100% dia punya orang atau individu, chart basi daripada orang tersebut atau individu bersangkutan. Baik, kita mulai aja dari cabang bumi yang pertama. Cabang bumi itu sama dengan shio ya, yang di bawah nih, yang di bawah. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oh, sorry, saya mau menjelaskan dulu pilar tahun itu apa. Pilar tahun itu mewakili, biasa disebut nenek moyang. Jadi istana nenek moyang. Jadi umur panjang kita dilihat dari situ, kesehatan kita dilihat dari situ, properti kita, kemudian kita punya kondisi kesehatan, terus ya harta benda kita nanti yang akan kita peroleh di kemudian hari dengan kita bekerja dan berusaha. Itu bisa dilihat dari pilar tahun, dan itu mewakili rentang umur 1 sampai 16 tahun di mana kita baru mulai tumbuh. Dan disitulah dasarnya yang akan membuat kita ke depan lebih baik atau lebih maksimal. Oke, terus ada pilar bulan. Pilar bulan itu adalah pilar istana orang tua. Jadi hubungan kita dengan orang tua, bapak dan ibu, juga teman-teman, usaha kita di situ juga, bisnis kita atau kita karir di kantor, bos kita, atasan kita, itu semua kebijakan kita. Nah, itu semua ada di pilar bulan, dan itu rentang waktunya antara 17-35 tahun. Oke, sekarang pilar hari, disebut juga day master. Ini pilar paling penting dari 4 pilar, karena inilah yang membedakan di antara kita individu secara spesifik. Oke, jadi macan yang lahir di tahun macan nggak semua sama. Semua macan kan banyak lahir di tahun macan, nggak semua sama. Nah, nggak semua sama. Nah, inilah yang membedakan pilar hari atau day master sering disebut. Jadi pilar hari itu adalah sifat dasar kita, sifat asli kita, karakter asli kita, dan dan di bawahnya adalah pasangan hidup kita atau spouse kita atau istri kita atau suami kita. Jadi disinilah perilaku kita yang akan terlihat, dan perilaku dari pasangan hidup kita. Dan ini rentang waktunya antara 35 sampai 60 tahun. Jadi dimana kita berjuang sampai akhirnya di 60. Kalau pegawai negeri mungkin pensiun lah ya, kurang lebih pensiun atau istirahat atau sudah oke. Jadi sekarang pilar jam. Nah, pilar jam ini adalah istana anak-anak, biasa disebut istana anak-anak. Jadi istana anak-anak itu mencerminkan, pilar jam ini mencerminkan kita punya hubungan dengan anak-anak, karakter anak-anak kita,
baik laki-laki di atas, yang perempuan di bawah. Kemudian kita punya rencana-rencana jangka pendek, kita punya mimpi-mimpi, kita punya keinginan-keinginan, itu semua ada di pilar jam. Bisa kita baca di pilar jam, dan ini mewakili rentang waktu 60 tahun ke atas. Oke, sekarang kita mulai dari sio pertama ya, tikus. Oke, tikus itu tahun 60, orang lahir tahun 60 atau sebelumnya, pokoknya minus 12 atau plus 12, 60, 72, 84 dan seterusnya, pokoknya semua di kelipatan 12, ke belakang 12, ke depan 12. Sorry ini agak pink lah. Nah, sio tikus ini bisa kalian baca di slide saya ya, mereka mempunyai unsur positif dan mereka sangat imajinatif. Pasangan sio monyet ini yang paling cocok tuh pasangan kecepatan, sorry pemirsa, kecepatan. Nah, pasangan sio tikus itu adalah sio monyet dan sio naga ya. Oke, dan yang tidak cocok itu sio kuda. Jadi karena kuda letaknya di selatan, kalau tikus itu letaknya di utara, jadi mereka nggak cocok ketemu gitu langsung. Jadi sebaiknya dihindari jika mau berpasangan atau berbisnis, sio tikus dan sio kuda. Baik, sekarang kita lanjut ke sio kedua, adalah sio kerbau. Nah, sio kerbau ini orang-orang yang lahir di tahun 61 tambah 12 atau turun 12, jadi minus 12 atau plus 12 terus kelipatan itu. Nah, sio kerbau ini orangnya tangguh, kerja keras pokoknya ya. Jadi dia tuh selalu mengikuti aturan-aturan. Nah, ini kadang-kadang yang kadang-kadang aturannya juga dibuat-buat, akhirnya mereka tidak berjalan gitu. Nah, sio kerbau ini mempunyai kelemahan yang perlu diwaspadai dan perlu dirubah. Apa itu? Kehilangan momentum. Jadi terlambat bergerak, akhirnya kesempatan hilang. Nah, itu untuk sio kerbau, hati-hati. Nah, kalian bisa baca definisinya sio kerbau seperti apa. Terus sio kerbau itu temannya atau pasangan yang cocok untuk sio kerbau adalah sio ular dan sio ayam. Nah, yang tidak cocok, yang kurang cocok adalah sio kambing. Baik, kita lanjut ke sio macan. Nah, sangar nih, sio macan, serem. Nah, macan ini bukan singa ya, bukan macan tutul, bukan macan kumbang, bukan citah, bukan. Ini adalah macan yang kalau kita kata lain tuh harimau lah, harimau Jawa, harimau India. Nah, itu macan yang dimaksud oleh sio ini. Jadi macan, sekarang kita sebut macan, tapi harimau loh. Bagusnya si harimau yang lebih cocok ya. Oke, dan dia lahir tahun 62, kelipatan 12, kurangi 12 terus, kelipatan tambah 12 kurang 12. Seperti yang sio 2 sebelumnya. Nah, sio macan ini mempunyai sifat-sifat yang oke itu ya, berani, positif, berkarisma, wah banyak macam deh, optimis, penuh inspirasi. Nah, itulah sio macan. Namun sio macan ini yang paling bahaya, bukan bahaya, paling patut diwaspadai dan dia harus robah. Sifat buruknya adalah dia terlampau cenderung sembrono, dan dia kadang-kadang lupa sekeliling, sehingga banyak kata-kata kasar akan keluar dari diri dia. sorry kata-kata kasar akan keluar dari diri dia sehingga sekelilingnya akan tersinggung. Itu hati-hati, jadi mesti dirobah lah atau menahan diri untuk sio macan atau sio harimau lah. Oke, nah teman dari sio harimau atau macan ini adalah anjing dan kuda, sio anjing dan sio kuda, dan patut dihindari sio monyet. Nah, itu kurang cocok antara sio monyet dan sio macan atau harimau. Baik, kita lanjut ke sio kelinci. Oke, sio kelinci ini sio yang lemah lembut. Dia lahir tahun 63, sama seperti yang sebelumnya, kelipatan 12 minus atau plus. Nah, itulah sio kelinci. Oke, sebelum lanjut, saya akan beri petunjuk bahwa belum tentu Anda yang lahir tahun 63 atau 60 atau tadi yang sio-sio sebelumnya, kalian itu adalah sio kelinci misalnya. Ini saya contoh sio kelinci ya. Jadi kalau kalian
lahir tahun 63, tetapi kalian belum, atau kalian lahir di bulan Januari atau Februari dan belum Xinjia atau belum melewati Xinjia, kalian itu belum kelinci. Meskipun kalian tahun 63, tapi kalian masih sebelumnya, sio sebelumnya. Jadi sio apa? Sio macan, kira-kira seperti itu. Nah, kalian mesti lihat juga tanggal kalian. Jadi nggak mentang-mentang 63 langsung kelinci, nggak, lihat Januari atau Februari dan lihat Xinjia pada saat itu kapan. Baik sio kelinci seperti ini, lemah lembut, penolong, panjang umur. Nah, ini yang paling hebat dari sio kelinci. Statistik dari sio kelinci, rata-rata sio kelinci itu memiliki karunia panjang umur. Wah, hebat ya. Nah, bener nih sio kelinci. Nah, tapi itu udah tradisi dari Tiongkok sana seperti itu. Nah, terus tapi sio kelinci ini sangat sensitif. Nah, ini yang mesti robahlah channel hati kalian, tuning hati kalian supaya jangan terlampau sensitif. Karena kalau terlampau sensitif nanti kalian akhirnya bertindak lambat lah. Jadi kalian merasa beginilah, merasa sakit hati dan lain-lain. Nah, itu yang coba kalian hindari. Oke, pasangan untuk sio kelinci adalah sio kambing dan sio babi. Sio babi, sio kambing. Nah, yang harus dihindari adalah sio ayam. Ini nggak cocok lah sio kelinci sama sio ayam. Oke, sekarang selanjutnya kita masuk ke sio naga. Oke, naga ini adalah mitos. Jadi belum tentu. Dia pasti nggak ada. Kita nggak pasti selama kita hidup kita nggak pernah lihat naga. Nggak tahu orang zaman dahulu, mungkin nggak tahu juga saya. Tetapi yang pasti saat sekarang kita nggak akan lihat naga. Nah, dari 12 hewan ya dialah yang nggak pernah kita lihat. Dia adanya di atas, di awan. Dia tuh menurunkan hujan. Dan tugas dia menurunkan hujan. Nah, itulah sio naga. Nah, ini sio naga tahun 64, kelipatan -12 atau kelipatan +12 itulah tahun naga. Nah, semangat, pemberani itulah sio naga. Percaya diri. Nah, tetapi ada satu hal kelemahan dari sio naga, mudah untuk bosen, jadi bosen terhadap sesuatu lah ya. Terus dia mudah puas terhadap sesuatu pekerjaan yang sebetulnya belum selesai. Nah, ini yang mesti dihindari. Terus nanti lompat ke kerjaan yang lain. Nah, ini yang mesti dihindari oleh orang-orang atau individu yang berada di tahun sio naga. Nah, itu mesti hati-hati di situ karena nanti banyak pekerjaan yang nggak selesai. Jadi masalah nantinya. Oke, pasangan yang cocok ya kembali ke sio tikus dan sio monyet. Nah, yang mesti dihindari adalah, atau yang tidak cocok adalah sio anjing. Baik, kita lanjut ke sio ular. Nah, sio ular ini sio misterius lah. Nah, sio ular ini punya indera keenam katanya kalau menurut tradisi Tiongkok. Nah, sio ular ini instingnya sangat baik. Ada satu sio lagi yaitu sio tikus yang sebelumnya, itu instingnya juga bagus. Nah, dua sio inilah, tikus dan ular, sio instingnya bagus. Dalam artian mereka tahu kapan yang mereka harus muncul dan kapan mereka tidak boleh muncul atau jangan muncul. Karena apa? Kalian bisa bayangin kalau kita ketemu tikus di rumah kita, pasti kita akan bunuh atau kita usir lah ya. Sama juga ular, kita malah takut terus kita mau bunuh lah. Nah, makanya mereka berdua ini, dua sio inilah mempunyai insting, oleh alam dikaruniai insting yang sangat baik dan lebih dari sio-sio yang lain. Oke, pasangan yang cocok untuk sio ular, sio kerbau dan sio ayam. Nah, satu hal nih, kalau sio ular, hilangi rasa cemburu yang berlebihan. Ini sangat jelek untuk sio ular, baik itu perempuan maupun laki-laki. Mereka punya cemburu dan dendam yang sangat cukup besar lah kira-kira. Nah, jadi hindarilah hal tersebut karena itu akan merusak karir pasangan kalian. Kenapa karir pasangan kalian? Ya, kalau istri cemburu aja sama suami, kasihan suaminya, mau meeting dicemburuin dan lain-lain. Nah, itu kira-kira yang mesti diperhatikan oleh sio ular. Lanjut kita ke sio kuda. Nah, ini sio gagah nih, tetapi kecil. Jadi dia adalah sio yang terkecil di antara semua sio, tetapi badannya besar. Jadi
dia mesti membanggakan diri. Nah inilah sio kuda, sifat dari sio kuda. Kuda itu antusias, populer. Jadi dia maunya populer, terus terang akhirnya membuat orang semua di sekelilingnya terluka. Nah itu juga bahaya. Bagus terus terang, tetapi jangan kelewatan. Sesuatu yang kelewatan ya jadinya jelek kan. Nah sio kuda, nah dia detail. Jeleknya tuh dia detail bener gitu loh. Nah detail ini akhirnya nyalain orang. Nah ini kurang oke tuh. Oke, dan akhirnya bisa ceroboh karena dia mau serba cepat. Nah kira-kira seperti itu. Itu yang mesti dirubah dari sio kuda. Nah contoh sio kuda siapa? Pak Ahok. Nah itu sio kuda tuh. Nah lihat kan, bagus kerjanya, bet. Tetapi akhirnya sering keceplosan ngomong yang melukai hati orang. Ya sebetulnya orangnya aja kali ya. Tapi ya itu bisa menjatuhkan diri dia sendiri akhirnya. Nah itu yang harus hati-hati dari sio kuda. Dan sio kuda ini memiliki teman tuh sio macan dan sio anjing. Nah sio kuda ini paling cocok untuk jadi orang nomor 2, jangan jadi orang nomor 1, bahaya. Dia mesti orang nomor 2 karena mesti ada yang mengarahkan. Nah itulah sio kuda. Dan sio tikus adalah ketidakcocokannya dengan sio tikus. Baik, kita lanjut ke sio kambing. Nah sio kambing nih sio yang image freak, jadi sangat senang sama image. Pokoknya dia image banget nih orang. Di sio-sio individu di bawah naungan sio ini. Nah, dia ini tahun 67 dan terus kelipatannya. Oke. Dia lemah, dia lembut orangnya, disukai orang, pencinta damai dan penolong. Tetapi dia punya ada satu hal, dia juga sensitif, mirip-mirip kelinci gitu, sensitif, mudah tersinggung, terus khawatiran gitu, Didit khawatir. Tetapi yang dibalik itu ada satu hal yang mesti juga dia waspadai, itu adalah image freak. Dia sangat peduli sama image. Jadi kalau tersentuh aja image-nya, wah dia tersinggungnya minta ampun. Nah image freak itu contohnya misalnya saya punya sepatu yang bermerek top, tapi terus sepatu yang tidak bermerek top. Saya dikasih sepatu yang tidak bermerek top, bagus tetapi mereknya nggak top nih. Nah saya dikasih 100 buah kan, yang top saya cuma dikasih 1, saya pilih 1 kalau saya ambil. Nah itulah image freak. Jadi kan sayang juga ya, mendingan ambil yang 100, bisa ganti-ganti ya, kira-kira seperti itu. Temannya adalah babi dan kelinci, dan sio babi dan sio kelinci, dan yang dihindari adalah sio kerbau. Oke, kita lanjut. Sekarang sio monyet atau monkey. Nah sio penuh dengan akal bulus, penuh dengan akal-akalan lah. Ada yang positif dan ada yang negatif. Tapi intinya kalau sio monyet ini mirip sio tikus lah, cerdas biasanya, umumnya cerdas. Nah cerdas itu beda sama pintar. Pintar itu hasil belajar, lulus ujian, ya pintar dia anak kan gitu. Kalau cerdas enggak, dia jago untuk mencari jalan keluar dan menangkap sinyal-sinyal masalah. Dia pintar menangkap dan umumnya mencari jalan cukup baik, jalan keluar maksudnya cukup baik. Nah sio monyet ini pintar, cerdik, banyak bakat, periang, dan aktif. Nah itulah sio monyet. Nah hati-hati dengan sio monyet karena dia sulit untuk dipuaskan, akhirnya selalu melihat tempat lain. Jadi tempatnya dia nggak lihat, dia lihat tempat lain, dan tempatnya tetangga lah dia lihat, oh dia lebih bagus, gue punya enggak nih. Nah gitu. Jadi sebetulnya apa sih intinya? Ya kurang bersyukur lah. Mestinya bersyukur tapi terus untuk memacu dia tetap maju kan, mestinya begitu. Tapi nggak usah lihat bahwa ini lebih bagus, enggak lah, nggak usah kayak begitu. Jadi bersyukur aja. Oke, pasangannya ada sio tikus dan sio naga. Yang patut dihindari ya sio macan lah, itu adalah yang nggak cocok, kira-kira yang tidak cocok lah, kira-kira seperti itu. Sekarang kita masuk ke sio ayam. Sio ayam ini adalah sio yang nekat, tembok. Yang bahaya kalau nanti dia kebentur tembok. Nah itu dia, sio ayam ini kecil tetapi nekat. Kalian lihat aja ayam, kalian bisa lihat definisinya nih, saya buat. Nah kalian lihat aja ayam seperti apa. Ayam itu jalan-jalan sekitar kita, padahal dia tahu bahwa kita itu suka makan ayam goreng. Nah, dia nggak tahu ya, tetapi toh dia nalurinya nggak ada, jadi dia pikir aman-aman aja. Bahkan kita coba kalian ke ayam betina yang dengan anak-anaknya, kalau nggak kita mau dipatok kalau kita dekati kan. Nah itulah ayam nekat, padahal kita pemakan ayam. Nah itu yang namanya ayam. Tapi ayam ini ya seperti yang kita lihat ya, tangguh, bisa dipercaya, dan menarik pengamat
yang handal, pinter, suka ngomong, dia suka ngomong tok 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 tok. Dan Indonesia, Republik Indonesia NKRI itu bersio ayam, itu ayam kayu ya, oke. Tapi dia sombong biasanya. Nah, orang-orang sio ayam ini sombong, jadi merasa dia paling oke lah, paling bisa gitu, sukanya berdebat gitu, nggak mau kalah deh, ada aja caranya untuk biar nggak mau kalah, dan banyak protes. Nah, kira-kira seperti yang kita lihat nih sekarang, banyak banget protes-protes. Udahlah, itu di luar konteks. Nah, sio pasangan yang cocok ya kerbau dan sio ular. Yang patut dihindari atau kurang cocok ya sio kelinci. Baik, kita lanjut ke sio anjing. Nah, sio anjing ini adalah sio yang setia. Sio yang setia terhadap semua hal yang ada di sekeliling dia ya. Ini yang bagusnya dari sio anjing. Nah, sio anjing ini pelindung yang baik lah. Dia pelindung yang baik. Terus sio anjing ini dermawan. Kalau kewajibannya pasti dia laksanakan. Kejelekan sio anjing itu adalah sering merugikan dirinya dia sendiri karena menolong orang lain, padahal orang tersebut nggak perlu dia tolong. Akhirnya jadi moody gitu, jadi murung, terus akhirnya sinis gitu, jadi ngebully gitu, sinis. Saya udah gak bantu kayak begitu orangnya. Nah, sio anjing kayak gitulah kira-kira. Jadi ya, hal-hal seperti itu dari semua sio yang tadi saya sudah jelaskan. Yang jelek-jelek lah yang kita robah, yang sudah bagus kita maksimalkan lagi. Teman sio anjing, balik-balik sio macan dan sio kuda. Yang patut dihindari atau tidak cocok lah ya, sio naga. Baik, sekarang sio terakhir, sio babi. Nah, sio babi ini dia bertanggung jawab, sederhana, sosial dan populer. Nah, sosialnya ini yang perlu sedikit digarisbawahi. Sio babi memang sosial, tetapi sosialnya dia itu kadang-kadang lupa terhadap kemampuan dirinya dia sendiri. Akibatnya apa? Begitu dia pulang dari kegiatan sosial, orang di rumahnya habis sama dia. Apalagi kalau dia di situ kepala keluarga, marah-marah nanti di rumah. Di luar baik, di dalam rumah marah-marah. Nah, itu hati-hati. Jadi jangan, kalau memang bisa, enggak gitu. Nah, sio babi ini sering seolah-olah bisa, tapi begitu balik ke rumah dia udah kecapean segala macam, orang rumah kena marah semua. Nah, itu yang jelek dari sio babi. Dan terus sering ngambil keputusan, misalnya ya itu tadi di sosial tadi, misalnya kalian jadi ketua ini, dia langsung mau aja gitu, padahal dia nggak tahu kalau dia di belakangnya dia tuh banyak sekali kewajiban lain, dan itu membuat pusing dirinya dia sendiri. Akibatnya apa? Ya marah-marah lah, kira-kira yang terjadi seperti itu. Nah, temennya sio babi. Nah, sio babi itu ya itu jadi dirubah lah. Nah, sio babi temannya adalah sio kambing dan sio kelinci. Yang dihindari adalah sio ular. Baik teman-teman semua, sekian saja mengenai cabang bumi atau sio. Semoga itu menambah pengetahuan meskipun sedikit. Dan tolong di komen, terus di like kalau kalian suka, terus tolong di subscribe untuk membantu supaya channel video saya bisa berlangsung terus, membuat semangat kan, asik. Terus klik tanda loncengnya. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Salam semangat, bye.